Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesempatan kali ini saya ingin share seputar aplikasi dari IndiHome Router Utility. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi decoder maupun encoder untuk membuka suatu config pada router ya. Oke, di sini teman-teman, ini adalah untuk aplikasi tampilannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini pada bagian tool ada beberapa tool yang kedepannya nanti akan saya kembangkan ya. Contohnya untuk decoder generator, encoder generator, kemudian ada router login ya. Untuk router login ini nanti kedepannya ini akan dibuat secara otomatis, yaitu teman-teman tidak perlu mencari IP router. Jadi aplikasi ini bisa teman-teman gunakan untuk login website ke router teman-teman ya. Di sini ada via Android, iOS, Windows, Ubuntu dan lain-lain ya. Ini untuk agentnya. Di sini ada tampilan waktu pengecekan seperti ini dan ini adalah hasilnya. Kelebihannya tentu saja bisa menyingkat waktu untuk mengecek script decoder mana saja yang bisa kita gunakan ya. Oke, kita langsung, ini kebetulan saya baru rilis ya. Ini untuk panduan cara penggunaan di sini hanya bersifat standar ya. Ini jadi pastikan teman-teman sudah menginstal yang namanya IndiHome Router Decoder yang pernah saya bahas di sini. Kalau kita buka di sini ya. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah ini menginstal ini. Jadi cara ini hanya berhasil jika teman-teman sudah pernah menginstal yang pernah saya bahas di sini ya, ataupun yang berhubungan dengan GTA decoder di video-video sebelumnya. Tetapi jika teman-teman baru pertama kali membuka ataupun melihat video ini, silakan teman-teman ikuti dulu video-video sebelumnya ya untuk cara menginstal dari GTA decodernya. Kemudian langkah selanjutnya ini sebenarnya teman-teman tidak perlu baca lagi sih, karena untuk tutorialnya saya akan langsung sampaikan di video ya. Di sini kita langsung buka dulu untuk file yang pernah kita gunakan untuk melakukan decoder. Ini kebetulan di Windows teman-teman masuk ke drive C, masuk user, masuk nama pengguna, masuk GTA decoder ini ya teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman pernah melihat ini ya, kita buka CMD. Sebenarnya ini ya, kalau teman-teman pernah menggunakan decoder ini, nah decoder ini ya, nah di sini kita cek. Nah ini teman-teman ngeceknya harus satu-satu ya. Nah ini di video sebelumnya saya membahas seperti ini ya. Nah kekurangannya ini teman-teman harus mencari decoder mana yang cocok. Jadi teman-teman ini ngeceknya harus satu-satu. Kita tutup. Tetapi untuk yang menggunakan aplikasi ini teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini kita bisa bikin ataupun mengecek secara banyak ya. Jadi hanya sekali klik teman-teman bisa menunggu hasil decoder ataupun encoder mana yang bisa teman-teman gunakan. Tetapi harap teman-teman ketahui aplikasi ini masih jauh dari kata sempurna karena masih banyak beberapa tool yang belum saya include ya. Tetapi insya Allah secepatnya ini semuanya bisa segera masukkan ke aplikasinya ya. Selanjutnya kita download dulu ya yang ini. Teman-teman ini tidak perlu ini sebenarnya download di sini. Saya akan mengambil yang ini saja ya. Nah ini pilih download. Nah ini ya. Setelah di-download silahkan pindahkan ke sini. Nah ini ya, sudah ada. Nah ini file ini sudah ada di sini. Selanjutnya teman-teman lakukan ekstrak saja. Oke, di sini ada penambahan file baru sebenarnya. Ya ini ya, iru file ini ada file baru, iru file. Nah ini kalau biarkan saja dan ini adalah aplikasinya. Ini saya delete saja. Ini sudah ada. Langkah selanjutnya untuk default decoder yang digunakan aplikasi IndiHome Router Utility ini adalah ini ya, yang decoder ini. Decoder ini diambil dari sini sebenarnya. Nah, dari kumpulan ini sih sebenarnya. Ini ya, yang default ini ada 42 list. Nah, teman-teman bisa masuk cek dulu ya untuk decoder listnya ada di iru file. Ini teman-teman tinggal, saya sarankan gunakan Notepad++ ya. Nah, ini sudah ada isinya. Contohnya saya akan hapus dulu. Nah, di sini defaultnya ini ya, saya akan isi kembali contohnya gitu. Nah, kalau mau ganti seperti itu ya. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan yang ini. Ini poin 5 ini seputar apa ya? Decoding supportnya ya. Formatnya bisa menggunakan key, model, serial, MAC, long phase,
signature, key verify, verify, key suffix, if suffix, dan ini ya. Nah, dari decoder yang dihasilkan dari decoder generator seperti pada gambar ini ya, ada decoder generator. Ini total ada 0 sampai 11 kombinasi. Tetapi di sini di GitHub ini saya cantumkan hanya untuk 3 varian saja ya, yaitu di 0 kombinasi ada 3 list. Kemudian di satu kombinasi ada 33 list. Ini teman-teman nanti kalau mau tambahkan silahkan tambahkan ke sini ya, tinggal tambahkan saja. Kemudian untuk 2 kombinasi ada sekitar 327 list. Ini kalau mau silahkan teman-teman tambahkan oleh teman-teman ya. Nah, di sini saya hanya mencontohkan sampai 2 saja ya. Karena kalau saya cantumkan semuanya di GitHub ini halamannya kepanjangan dan nanti dikhawatirkan akan mempengaruhi loading ya, masuk ke GitHub-nya. Nah, ini kita save ya. Kalau teman-teman kalau mau default biarkan default, tetapi di sini catatan ya, kita masuk ke config ya, ke config. Nah, ini siapkan config ya. Kalau teman-teman mengikuti video saya sebelumnya ini pasti tahu ya. Ini file config ini sebenarnya nggak harus selalu config ya. Ini tergantung teman-teman itu di filenya apa, itu namanya apa. Ini perhatikan ya, emang ini saya buatkan standarnya config bin ya. Nah, ini teman-teman semuanya bisa lihat. Jadi ini config bin ya. Oke, kita tutup. Kalau mau teman-teman ganti silahkan tambahkan ya sebanyak mungkin agar peluang suksesnya semakin tinggi. Oke, kita tutup. Setelah config ada, silahkan teman-teman buka aplikasinya ya. Nah, ini aplikasinya. Ini adalah pertama kali aplikasi dibuka ya. Di sini teman-teman sebenarnya menunya belum ini ya, belum saya ini masukkan, kebanyakan belum saya masukkan. Kemudian hub juga belum saya input. Kemudian untuk panel bawah juga ini belum saya fungsikan. Nah, nanti ke depannya ini ya, jika kita masuk ke folder config, teman-teman bisa menyesuaikan misalkan ini namanya apa gitu. Jadi nanti ke depannya teman-teman ini bisa enggak harus selalu config, mungkin ggg bin begitu ya. Ini saya biarkan default dulu config. Kemudian keluarannya ataupun outputnya bisa teman-teman sesuaikan juga ya. Ini teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Oke, kalau sudah teman-teman atur untuk di file ini ya, untuk list decodernya ini pastikan ini list decodernya ada isinya ya. Kita masuk ke config lagi. Nah, untuk aplikasinya pastikan ini ditaruh di sini ya, di bagian ini. Kita langsung perhatikan di config saja. Kita langsung start saja. Tunggu masih proses. Jadi ini caranya kita tidak mengecek secara satu-satu ya, tidak seperti di video sebelumnya. Jadi ini kita bisa mengecek secara banyak seperti ini ya. Nah, ini kebetulan yang sukses itu rate-nya ada di bawah, jadi ini sudah ada hasilnya ya, config-nya ini sudah ada hasilnya. Tetapi ini ya tips saja, jika rate suksesnya nggak ada di bawah, misalkan mungkin di mana saya tidak tahu. Di sini teman-teman ya, kalau menggunakan list yang cukup banyak, ini yang banyak ini ya, nanti setelah pengecekan ini teman-teman bisa klik yang ini ya, status. Nah, gitu. Jadi sekali klik ini suksesnya bisa kelihatan ya. Jadi, contohnya teman-teman mungkin ingin klik ini bisa, atau klik nomor juga bisa. Di sini saya sarankan klik bagian status ya. Jadi teman-teman bisa memfilter yang sukses dan yang tidak. Contohnya ini berhasil cukup banyak ya. Nah, ini keluar hasilnya. Kemudian teman-teman di sini masuk lagi ke review file untuk melihat log aslinya ya. Nah, di sini jika teman-teman tadi perhatikan hanya ada satu file, sekarang ada penambahan 2 file baru, yaitu ini untuk decoder string log dan ini untuk list log. Jadi string log ini seperti ini ya. Nah, jadi sama error-errornya bisa diketahui ya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ini yang terpenting sebenarnya ini yang di decoder list lognya ini ya. Teman-teman buka ya yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat error-error ini ya. Untuk sementara yang di aplikasi ini belum bisa copy paste ya ataupun ekspor. Jadi sementara teman-teman bisa melihat di lognya di sini ya. Mana saja decoder yang bisa teman-teman gunakan. Ini perhatikan teman-teman. Kenapa saya menyarankan menggunakan Notepad++? Karena kalau menggunakan list yang banyak, apalagi nanti ke depannya mungkin saya akan mencantumkan ribuan list ya. Yaitu biar nanti ketika kita select seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi kelihatan yang hijaunya yang mana-mana.
Jadi nanti yang sukses-sukses ini teman-teman bisa simpan ya. Contohnya ini teman-teman bisa simpan ya. Intinya bagaimana cara menyimpannya ya. Ini teman-teman bisa simpan di mana saja, terserah teman-teman. Nanti ini bisa teman-teman gunakan. Begitu ya kira-kira. Jadi kalau teman-teman menggunakan cara sebelumnya yang pernah saya sampaikan, mungkin teman-teman melihatnya seperti ini ya. Kita buka Git CMD saja. Nah ini ya. Ini kita coba dari hasil login nih. Kita coba yang error dulu ya. Kita coba yang error. Ini pasti error ya. Ini cara manual ya. Oke, sorry. Kita masuk dulu ke foldernya. Enter. Kita sudah masuk. Lalu kita ini coba untuk memastikan bahwa aplikasi ini berjalan dengan sempurna. Kita coba yang error dulu. Ini teman-teman bisa lihat ini error ya. Kita coba yang lainnya. Misalkan kita buka yang ini, bisa teman-teman error ya. Kemudian kita coba yang sukses. Nah ini ya, ini rednya suksesan. Kita copy. Ini sudah pasti hasilnya berhasil ya. Nah ini kita coba sekali lagi menggunakan yang lain. Misalkan ini kita enter, maka hasilnya sama. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi dengan aplikasi ini akan lebih mempercepat proses decoding. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini seputar IndiHome Router Utility versi aplikasi yang bisa mempercepat proses pencarian model-model dan jenis-jenis decoder yang bisa teman-teman gunakan. Oke, video ini saya cukupkan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.